Pipin. Kalau 13. Selamat datang para peserta webinar kelas ID. Indra. Selamat malam Pak Indra. Malam Bapak, terima kasih. Suara saya terdengar? Kami Ya, masih macet-macet suaranya Pak Indra. Oke, Bapak ya, kita cek dulu ya. Suara musik terdengar Bapak Ibu? Ya, kedengaran musiknya Ya, Pak Indra. baik. Kita tunggu di 1 atau 2 menit lagi ya. Kita tunggu kehadiran dari rekan-rekan yang sudah Ya, konfirmasi peserta sekitar baru 88. yang sudah konfirmasi Baru sekitar 88 masuk. 300-an ya. Tapi kita tadi teh nggak tahu tiba-tiba seragu teh. Nah motor gitu pada dia teh sekalian eta kan servis gitu. Oh, Ya. terus teh. Ini kayaknya di Masa kelasku ini ragu banyak ya? ini Pak Indra. Baik, senang sekali bisa Ini bergabung dan sinyalnya. kenal dari Bapak Ibu. Sinyalku tuh apa nih? Ada sih menit itu aja. Coba, Indah, coba minta tolong Indah. Catering Indah. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, kita tunggu sekitar 1 menit ke depan yang mana sedang persiapan masuk dan sebagainya. Jadi kita awali dengan pembukaan dan juga ingin tahu dulu nih dari mana nih. Kita akan berkenalan sama-sama di sini menyongsong suksesnya PPG di tahun 2026. Bulan baik, mudah-mudahan kabar baik untuk kita semuanya. Tunggu 1 menit ke depan kita akan buka mikrofonnya dan selamat menikmati sajian hari ini. Tentunya bukan hanya informasi yang didapat, tapi tips dan triks apa yang bisa dapatkan sehingga kita sukses dalam pada di 2000 ke depan kita akan Oke, di sini saya banyak membaca suara yang kurang jelas. Baik, Bapak Ibu, silakan dibuka mikrofonnya juga untuk menanggapi suara saya dan tentunya ini jadi apa ya? Jadi gambaran untuk kita untuk selama 90 menit ke depan supaya nyaman atau memang diperlukan Bapak Ibu bisa menggunakan headset supaya suaranya lebih fokus juga. Sudah jelas Pak. Oke, terima kasih informasinya. Ya. Apabila dalam perjalanan kita nanti ada satu dan lain hal yang kurang nyaman seperti suara dan lainnya atau patah-patah bisa disampaikan. Sudah jelas Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, good. Terima kasih. Musiknya dimatikan, betul. Kalah suaranya. Musiknya musik pembuka aja Pak sambil nunggu teman-teman kita yang masih masuk di 130, 131 sekarang dan terus akan masuk lagi. Nah, udah aman. Terima kasih. Nah, giliran saya nih meminta Bapak Ibu untuk buka mikrofonnya, menyebutkan nama dan domisilinya dari mana. Ya, gitu ya. Oke. Kak Dina siap direkod ya dalam hitungan ketiga. Nanti Kak Dina akan merekod kita dari mana dan juga nama Bapak Ibu guru tuh siapa. Kita kenalan dulu ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sebutkan nama dan domisilinya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Dari mana Pak dan siapa? Dari Lombok Timur Pak Indra. Oke, salam kenal Lombok Timur dengan Bapak. Dedianto Pak. Siap. Yang lain boleh PPG bersamaan, Bu. tahun 2026 ini tahap 1 Pak Indra. Ya, semangat Bapak. Semoga lancar ya Ya, ya. lagi semangat-semangatnya ini Ya, belajar. semangat. Ya, betul. Bapak Ibu guru silakan on cam aja kita sama-sama on mic juga. Dari mana dan nggak apa-apa tabrakan nggak apa-apa. Kita di sini apa ya saling kenal dulu. Ada dari Lombok, ada dari mana lagi Bapak Ibu?
Kota Saya Baru. setengah dari Solo. kota. Solo, saya dengar ada yang dari Solo. Sumatera Saya Utara. dari Purwakarta, Dari Pak. Jakarta, Dari Pak. Dari Ah, Cianjur, Pak. dari Cianjur. Dari Wise Bogor, Maker. Pak. Bogor, Bogor. Dari Sumatera Subang, Pak. Utara, Ah, Pak. dari Bandung, Pak. Baru, Pak. oke, Pak. Lampung, oke. Aceh. Dari Jauh-jauh Tabalong, ya. Waringin, Pak. Pak. Dari Kalimantan Lembake Selatan. Samarinda hadir. Yes. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah merespon saya. Luar biasa animonya. Memang antusias, kita perlu menjaga semangat itu perlu sekali. Ditambah kemarin kita sudah berjibaku dengan modul. Nah, sekarang kita akan menghadapi UKPPG, UKIN dan sebagainya. Tolong kita bisa lanjutkan kenalan kita di kolom chat ya untuk apa efektifnya waktu kita. Tetap Bapak Ibu kami harapkan untuk mengetikkan nama dan juga daerah mana untuk bisa kita tahu. Bapak Ibu tadi sudah mendengar sendiri kan kelas ide itu mulai dari Aceh tadi kita dengar, ada dari Solo, ada Purwakarta, Subang dan sebagainya. Tentunya ini kita di Indonesia sudah bergabung di sini di kelas ide ini. Di malam ini tentunya, oke, saya masih membaca dari Kaltim, dari Manggarai, Lampung, Pandeglang dan sebagainya. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru, ini bukti bahwa semuanya punya niatan yang sama, semangat yang sama ya untuk sukses untuk goals di 2026 ini. Membersamai kita semua ada Bu Nur Fadia, SPD GR. Sekarang ada titelnya di belakangnya nih GR. Iya. Terus graduate sekali. Panggilannya Bu Lia, Bu Lia sudah Iya. kita. Siap. Oke, terima kasih dan akan membersamai kita di sesi pertama ini. Beliau fresh graduate banget nih di 2025. Tips dan triksnya untuk bisa sukses di PPG ini. Dan juga membersamai kita alumni juga nih 2024 dengan Pak Asep Novi Risnandar. Beliau dari Garut. Ya. Nah, beliau juga merupakan member kelas ID yang akan berbagi. Jadi yang ada di sini adalah semuanya member kelas ID yang sudah merasakan manfaatnya, yang sudah merasakan apa yang kemudahannya sehingga kita tidak terbawa stres ya, ya untuk menghadapi ini. Jadi dibawa smooth saja, santai saja. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai saja pertemuan kali ini. Kita mulai dengan pembukaan. Kita tadi sudah menyapa. Di 90 menit ini ada 3 sesi. Yang pertama adalah 30 menit pertama oleh Ibu Lia, Iya. 30 menit kedua oleh Pak Asep, dan 30 menit terakhir kita buka sesi tanya jawab. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang kami hormati, yang pertama adalah yang saya banggakan em, founder dari kelas ID bersama juga tim sukses di balik kelas ID, Mas Aam dan teman-teman semuanya yang kami banggakan. Mudah-mudahan beliau semuanya, Mas Aam dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat afiat dan sukses menjalankan program ini untuk mensukseskan kawan-kawan kita yang sedang menjalani PPG ini. Nah, Bapak Ibu guru, tentunya hari ini kita akan menyimak paparan demi paparan penjelasan dari narasumber kita yang sangat hebat ini. Saya panggilkan yang pertama adalah Ibu Nur Fadilah. Saya bacakan sedikit CV tentang beliau. Pekerjaannya adalah guru mata pelajaran biologi. Pendidikannya S1 Biologi Universitas Sultan Agung Tirtayasa tahun 2017. Dan fresh graduate berarti baru selesai di tahun 2025 dan akan mengikuti penantian penantian yang akan tidak lama lagi di 2026 nih kayaknya nih ya. Nah, kalau itu udah dia sudah terlewati, udah lega banget. Nah, Bapak Ibu guru, kami adalah Bapak Ibu guru di tahun kemarin. Nah, Pak Asep juga adalah sama, makanya kita akan berbagi bagaimana sih tipsnya. Tanpa berlama-lama lagi kepada Bu Nur Fadila, Bu Nur Fadiyah, nanti mohon koreksinya untuk namanya ya. Kepada Bu Lia, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Indra atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih sudah berkesempatan menghadiri
webinar hari ini ya yang diselenggarakan oleh Kelas Ide. Malam ini saya akan berbagi tips dan tips ya, berbagi tips untuk kiat sukses. Kiat sukses menghadapi UKIN, PPG, dan UP. Bentar, saya akan share screen dulu. Untuk suara saya bisa terdengar jelas oleh Bapak Ibu? Aman, Bu. Hanya Aman memang ya? mereka kami mute dulu. Nanti kalau memang ada informasi pertanyaan bisa resen. Gak Ya, apa-apa, Ibu ya. Jadi bisa untuk menjelaskan. oke. Oh ya, siap. Kiat sukses lulus PPG 2026. Saya kebetulan mahasiswa program studi pendidikan biologi. Saya lulusan tahun 2025 PPG Daljab tahap 1 ya. Nah, ini tadi sudah dibacakan oleh Pak Indra, sedikit profil saya. Yang akan saya bahas di sini adalah 2 poin. Strategi sukses menghadapi UKIN PPG 2026 dan tips lulus ujian pengetahuan PPG 2026. Tanpa berlama-lama kita lanjut saja ya ke materinya. PPG ini kan punya 3 komponen ya. Yang pertama modul, UKIN, dan UP. Modul mungkin Bapak Ibu yang di tahap 1 ini sudah melaksanakannya dengan sangat baik ya. Dengan sangat baik, kemudian UKIN nanti sebentar lagi akan dilaksanakan. Setelah UKIN selesai, baru akan ada pelaksanaan UP. Modul di sini harus dikerjakan sesuai dengan topik yang dibahaskan. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Nah, kunci dari pengerjaan modul ini adalah orisinalitas. Jadi bukan hasil dari plagiarisme. Ini sangat penting untuk dilaksanakan. Karena kalau misalkan tingkat plagiarismenya di atas 30%, itu tidak akan divalidasi. Jadi jurnalnya akan dikembalikan. Lalu ada UKIN. UKIN ini terdiri atas 2 komponen. Yang pertama, penilaian perangkat pembelajaran untuk guru kelas dan guru mata pelajaran, serta perangkat pembelajaran layanan untuk guru BK. Lalu yang kedua ada penilaian video praktik pembelajaran dan RPL. Ya, RPL itu untuk guru BK ya. Lalu UP ini terdiri atas 2 tes. Yang pertama, tes objektif, itu tes pilihan ganda yang jumlahnya 65 soal, waktu pengerjaannya selama 120 menit, serta ada yang terakhir itu esai studi kasus. Pengerjaannya selama 30 menit. Bentar, kita next. Nanti kalau bisa di next ya ini ya. Oke, ini PPT ya untuk Ih, bisa slide-nya. ini Google Slide saya. Terus Nah, slide. ini ya modul ya. Yes. Oke. Untuk modul pembuatan jurnal itu harus original dan bebas plagiarisme. Sebetulnya ada website untuk mengecek plagiarisme secara gratis. Namanya DupliChecker. Hanya saja kelemahan DupliChecker ini dia eh, karakternya terbatas. Karakternya terbatas. Jadi kalau misalkan jurnal Bapak Ibu tuh panjang, beberapa halaman itu harus 2 sampai 3 kali pengecekan. Ada lagi kalau mau yang lebih lengkap, lebih mudah, ada namanya Turnitin. Turnitin itu lebih bagus sebetulnya di laporan akhirnya itu lebih bagus, tapi Turnitin ini berbayar. Berbayar. Hanya kalau misalkan tidak mau berbayar atau mau berbayar yang murah, ada jasa yang eh, menyediakan jasa ya. Jasa pengecekan Turnitin seharga Rp5.000 untuk 1 kali pengecekan. Jadi satu file utuh bisa dicek langsung. Kalau tingkat plagiarismenya di bawah 30%, insya Allah jurnal Bapak Ibu ini tidak akan ditolak oleh tim penilai. Kita lanjut ya. Nah, modul. Saya ikut kelas IDE itu banyak belajar dari sini Bapak Ibu. Di sini ada grup WA diskusi, ada admin yang sangat responsif untuk membantu saya pada waktu itu ya, konsultasi jurnal, ada latihan pemahaman modul, lengkap sekali mulai dari modul 1,
modul 2, modul 3 semuanya ada di sini. Kemudian template jurnal ya Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya karena sudah melaksanakan pengerjaan jurnal. Lalu untuk UKIN. UKIN ini yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu peserta PPG ya. Alokasi waktu untuk UKIN itu sebanyak 2 jam pelajaran yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran termasuk pada guru PAUD atau TK, pendidikan khusus, bimbingan konseling, dan mata pelajaran produktif di SMK. Komponen UKIN terbagi jadi 2 bagian. Yang pertama, penilaian perangkat pembelajaran atau perangkat layanan. Nah, bagaimana cara membuat perangkat pembelajaran yang baik untuk UKIN? Kalau yang pernah saya lakukan itu, saya membuat RPP itu diintegrasikan dengan materi pada modul PPG-nya. Misal, pada waktu itu saya membuat membuat jurnal PPG tentang pembelajaran CRT, Culturally Responsive Teaching. Jadi saya membuat RPP-nya itu menggunakan model pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal yang dikaitkan dengan mata pelajaran biologi yang saya ampu. Lalu selain itu harus ada dimunculkan eh, materi pada modul 2-nya di RPP ini. Waktu itu modul 2-nya adalah pembelajaran sosial emosional. Jadi bagaimana sintaks pada RPP itu memunculkan kegiatan pembelajaran sosial emosional dari guru kepada peserta didik. Begitu ya. Jadi jangan bikin RPP yang biasa, harus mengintegrasikan antara RPP yang dibuat dengan materi yang dipelajari di tiap modul pada saat pembelajaran PPG. Kemudian penilaian video praktik. Iya, video praktik. Video praktik itu Bapak Ibu sebetulnya bukan sebagaimana kualitas kamera, ya kan? Bahkan ada teman-teman seangkatan saya tuh yang sewa jasa videografer ratusan ribu lah sampai 1 juta dengan biaya edit. Padahal saya tanyakan sama kakak sepupu saya yang dosen penilai UKIN, saya tanya, sebetulnya teh yang dinilai untuk video UKIN itu apa sih? Kualitas video yang bagus kah, cerah, gimana? Enggak, Neng. Jadi yang dinilai itu adalah bagaimana guru memanajemen kelas, mengelola kelas, bagaimana interaksi antara guru dan peserta didik pada saat video UKIN, dan bagaimana sintaks dari RPP itu terlaksana semua. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika praktik video UKIN ada sintaks yang terlewat ya. Kalau saya waktu itu ada yang kelewat sih doa di awal. Karena saya take video UKIN-nya siang, jadi doa di awalnya itu kelewat karena kita biasa doa itu pagi ya. Ada yang kelewat tapi alhamdulillah waktu itu saya lulus. Karena ternyata yang penting sintaksnya pada inti pembelajarannya. Misalkan Bapak Ibu pakai sintaks PBL. Nah, PBL-nya itu jangan sampai ada yang terlewat Bapak Ibu. Kalau sampai terlewat sintaksnya bukan berarti tidak lulus ya, tapi akan mengurangi poin penilaian dari tim penilai. Teknis teks video UKIN yang pertama ada teknik persiapan teknis alat dan ruang ya. Di sini kita membutuhkan alat perekam. Gunakan handphone dengan memori yang lega ya Bapak Ibu, minimal ada 15 GB. Karena video UKIN 2 jam itu menghabiskan sekitar 10 sampai 13 GB. Bagaimana kualitas dan resolusi kamera ya. Kemudian Bapak Ibu wajib menyiapkan tripod ya Bapak Ibu supaya nanti hasil videonya tidak goyang-goyang. Karena kalau goyang-goyang itu pertama nggak enak ya dilihat sama penilai. Yang kedua, kalau kalau misalkan goyang-goyang itu nanti eh apa ya akan membuat tim penilai mengurangi penilaian gitu.
Jadi si video ini harus tidak goyang-goyang, harus kalau kata orang Sunda mah tetek ya videonya gitu. Feel gitu ya, oke? Iya. Lalu ada audio, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa kasus yang tidak lulus UKIN sebab apa? Suaranya tidak muncul. Suaranya. Bagaimana caranya untuk mengatasi teknis yang ini? Menggunakan mikrofon eksternal clip-on. Banyaklah itu di Shopee ya. Agar suara guru dan interaksi siswa terdengar lebih jelas. Nah, selain itu, kelebihan mikrofon eksternal ini, dia akan meredam suara-suara yang mengganggu lah, kayak suara, waktu itu saya ada suara bel ya, suara bel itu nggak kedengaran. Terus suara kayak kresek-kresek gitu nggak akan kedengaran karena dia ada peredamnya. Semakin mahal harga mikrofon clip-on-nya, semakin jernih ya kualitas suaranya. Kemudian ada pengaturan kamera. Jadi, pada saat Bapak Ibu melaksanakan tag video, jangan menyalakan paket data. Khawatir ada yang menelpon, ya kan? Notifikasi, baik WA ataupun apa. Jangan sampai lagi tag video tiba-tiba ada suara Shopee katanya gitu. Kan nggak lucu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus mengaktifkan mode pesawat agar tidak ada panggilan masuk. Menggunakan resolusi kamera minimal 720 piksel atau 1080 piksel dan menggunakan wide angle 0,5 jika kelasnya sempit. Tapi sayangnya tidak semua handphone punya fitur wide angle ya Bapak Ibu ya. Kemudian pencahayaan. Pastikan Bapak Ibu memilih kelas yang pencahayaannya terang. Bukan terang dalam artian banyak lampu, enggak, tapi lebih bagus terangnya itu dari matahari dan tidak membelakangi cahaya. Karena kalau membelakangi cahaya, nanti hasil videonya itu akan gelap. Posisi kamera. Ini penting, ini sangat penting untuk diperhatikan ya. Posisi kamera terbaik itu ada di sudut belakang kelas. Mau disimpan di sudut kelas sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh, tengah juga boleh. Jadi jangan nyimpan kamera tuh di tengah-tengah Bapak Ibu. Harus satu ruangan itu terlihat, gurunya terlihat, siswanya terlihat. Nah, itu ya kalau teknis alat dan ruang. Ada lagi tambahan teknis siswa. Berapa banyak sih idealnya siswa yang kita gunakan untuk yang kita libatkan, maaf, yang kita libatkan dalam pembuatan video UKIN. Kalau waktu saya dulu 20 siswa cukup ya. Karena kalau kita pakai kelas yang real, itu kan siswa bisa sampai 36 dan lebih. Yang pertama, kalau siswanya terlalu banyak, itu tidak tercakup oleh kamera. Yang pertama. Yang kedua, pengelolaan kelasnya akan lebih sulit. Nah, oleh karena itu, waktu itu dosen saya menyarankan cukup 20 siswa aja dibagi ke 4 kelompok. Itu yang saya lakukan pada saat tag video UKIN ya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu punya smartwatch, Bapak Ibu bisa bikin pasang timer ya. Pasang timer untuk kira-kira 90 menit. Jadi supaya waktunya itu tidak lebih, apalagi kurang. Nah, yang fatal ini adalah kalau yang waktunya kurang. Tidak sampai 30 menit, kegiatan pembelajarannya selesai. Kita lanjut ke teknis pelaksanaan perekaman. Durasi ya. Kita mulai dari durasi. Rekaman full selama 2 jam pelajaran, jangan sampai putus-putus. Jadi nanti pada saat pengumpulan video UKIN ada 2 macam. Yang pertama video utuh, yang kedua video edit. Kalau video edit itu harus disertakan keterangan. Keterangan misalkan kegiatan awal, siswa tuh lagi ngapain. Harus dikasih subtitle di bawahnya. Kemudian sintaksnya harus disertakan di subtitle agar pembaca bisa mengetahui, oh ini lagi kegiatan apa sih gitu kan. Kemudian inti rekaman. Menampilkan interaksi aktif antara guru dan siswa. Jadi bukan hanya guru yang bicara di depan. Siswa pun harus terlibat aktif di dalam kegiatan
pembelajaran. Kemudian alur ya, alur pembelajaran. Biasa itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Salam, doa, motivasi ya. Kemudian kegiatan intinya ada sesuai sintaks pembelajaran yang digunakan, dan penutup refleksi dan kesimpulan. Manajemen kelas. Nah, manajemen kelas kita harus membuat kesepakatan dulu nih sama siswa. Pastikan siswa aktif dan tidak kaku. Sebetulnya, Bapak Ibu, kita bisa sih membuat kelas lebih aktif dengan siswa itu kita kondisikan dari awal. Siswa itu kita kondisikan dari awal. Saya termasuk yang waktu itu ukinnya waktu lagi libur. Jadi siswa lagi libur, saya ukin. Akhirnya saya apa? Saya mengumpulkan hanya 20 siswa yang bersedia untuk tag video. Nah, siswa ini saya jelaskan. Nah, Ibu mau melaksanakan ini ya. Sok silahkan yang siap untuk bertanya, materinya ini. Atau misalkan Bapak Ibu mau pilih nih, saya mau ngajak anak yang aktif, yang pinter, supaya kelasnya hidup, itu nggak apa-apa sebetulnya. Karena kan itu mah teknik kita ya, teknik kita, cara kita agar nanti video ukinnya bagus. Nah, kemudian pengeditan video Bapak Ibu. Pengeditan video kita bisa menggunakan dua aplikasi yang gratis ya. Ini dua aplikasi ini gratis, tis. Ada CapCut, ada KineMaster. Kalau mau lebih gampang, Bapak Ibu download yang versi PC-nya. Jangan yang dari versi HP. Kemudian link Google Drive. Banyak kejadian yang tidak lulus UKIN karena apa? Ini aksesnya ditutup. Akses Google Drive-nya. Jadi, video UKIN-nya nggak bisa dibuka oleh tim penilai. Harus dirubah dulu ini akses umumnya ya. Akses umumnya dirubah. Misalkan Bapak Ibu pakai emailnya email akun belajar nih. Akun belajar kan hanya terbatas di satu komunitas belajar aja kan. Tapi di sini bisa dirubah dari eh, yang tadinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi siapa saja di internet yang memiliki link, dia bisa mengakses video ini untuk dilihat. Untuk pengeditan videonya nanti akan dijelaskan oleh Pak Asep ya. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit tentang UP ya, UP. UP ujian pengetahuan. Ujian pengetahuan juga jadi penentu ya, jadi penentu nanti Bapak Ibu lulus nggak sih? Ujian pengetahuan ini jadi hal yang menegangkan ya, karena apa, ini berkaitan dengan koneksi internet, berkaitan dengan eh, device yang Bapak Ibu pakai, karena ada ketentuan device, hanya device tertentu yang bisa digunakan untuk tes UP. Tes UP ini terdiri dari tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif ini soalnya pilihan ganda Bapak Ibu, 35 soal. 35 soal, ada tes pedagogical content knowledge. Ini pengetahuan pedagogik ya, mengenai pembelajaran di kelas. Terdiri dari 35 soal pilihan ganda dan ada situational judgment. Pada situational judgment ini, Bapak Ibu dihadapkan pada cerita-cerita kasus. Misalkan pada kasus sekolah yang sarana prasarananya kurang. Tapi Bapak Ibu ini ngajar biologi, misalkan butuh lab, yang mumpuni untuk praktikum, tapi sekolahnya nggak punya. Nah, apa tindakan yang Bapak Ibu ambil? Ini tidak ada benar salah. Tapi kalau yang SJT ini, dia pakai rentang nilai 1 sampai 5, ada 5 pilihan jawaban. Waktu pengerjaannya 120 menit. Untuk tes subjektif, jadi kita diberikan satu kasus ya. Satu kasus, kemudian menuliskan esai. Menuliskan esai dari kasus itu. Misalkan kasusnya ini tentang, waktu itu saya lupa, saya dapat tentang apa ya? Saya dapat tentang LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik ya.
Nah, misalkan saya dapat temanya lembar kerja peserta didik. Di sini saya diminta mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi. Apa masalah yang pernah dihadapi? Jabarkan. Kemudian, upaya mengatasi masalah yang dihadapi ini harus real. Cara Bapak Ibu menghadapi masalah itu. Jadi, di sini dihadapkan pada kasus, solusi, dan hasil. Serta apa pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian sebagai seorang guru. Ini waktunya 30 menit. Ini yang tadi saya bilang device ya, untuk soal device. Device untuk UP, laptop tidak sembarang laptop yang bisa dipakai ya. Harus laptop dengan CPU 2 core, RAM-nya minimal 4 GB, display resolution 1024 pixel dikali 720 pixel. Kemudian operating systemnya Windows 8 atau kalau yang pakai Apple juga bisa ya, versi yang ini. Kemudian harus webcam, webcamnya harus aktif dan memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik. Jadi usahakan Bapak Ibu, laptopnya itu bukan yang harus dicolok terus ke listrik ya, tapi yang dia bisa menyimpan daya. Bisa menyimpan daya dengan baik. Waktu itu saya disarankan oleh dosen saya untuk menyediakan 2 laptop. Menyediakan 2 laptop, khawatir laptop yang dipakai pada saat ujian bermasalah, masih ada laptop cadangan. Telepon genggam. Nah, jadi laptop itu kita pakai ujian, sedangkan handphone kita itu disimpan di samping pakai tripod untuk zoom, ya, zoom dan diawasi oleh pengawas dari luar LPTK kita, Bapak Ibu. Koneksi internet harus stabil ya Bapak Ibu, minimal ada kuota 10 GB. Kalau misalkan yang kasus punten, maaf yang rumahnya di pelosok misalkan ya, yang angkatan saya itu banyak yang sewa penginapan di kota. Jadi bareng-bareng sewa penginapan di kota, cari tempat yang koneksi internetnya stabil. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Indra ya. Pak Indra, silakan Pak Indra. Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, mohon responnya dong, kasih tepuk tangan ataupun jempolnya ataupun smile emoticonnya untuk pembicara kita, narasumber kita yang pertama, untuk Kak Lia. Wah, banyak sekali respon positifnya ya. Terima kasih banyak nih, masih seru semuanya menyimak. Dan di kolom chat juga sudah banyak sekali nih teman-teman kita yang ingin Pertanyaannya. bertanya. Cuman mohon maaf kita setting dulu mute untuk for all member semuanya supaya kita apa ya, konsentrasi menyimak dari penjelasan Bu Lia ini. Nah, teman-teman, sebelum saya buka mikrofonnya, yang saya ingin mengingatkan bahwa kelas ide itu bukan saja memberikan fasilitas pendampingan dari PPG ini, tapi juga ada hal-hal yang menarik seperti door prize, seperti halnya malam ini. Bapak Ibu silakan screenshot kegiatan kita dan juga simpan di story IG Bapak Ibu, dan jangan lupa tag ya, tag akun kelas ide. Yang menarik, yang keren, yang kreatif itu akan ada hadiah spesial dari kelas ID. Nah, luar biasa, ditunggu pokoknya ya. Nanti kalau penjelasan mau screenshot atau sekarang mau screenshot boleh, kita bergaya dulu. Nanti masukin ke story IG-nya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau yang kreatif, menarik dan luar biasa, captionnya pun dan juga di tag ke kelas ID akan mendapatkan door prize tentunya. Nah, keren sekali. Sebagai informasi, tahun 2025 kemarin itu kelas ide itu sampai door prize-nya itu umroh kalau nggak salah. Luar biasa ya, ikutan kelas ide selain dibantu, selain juga pendampingan, juga ada program-program menarik lainnya. Saksikan terus. Nah, sebelum kita masuk ke materi kedua, tadi ya di sini ada yang bertanya nih, bagaimana nih UP-nya, belum ada gambaran, bagaimana saya contohnya dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, saya ingin share sedikit Bapak Ibu, ini adalah hmm, potongan atau cuplikan dari apa ya, testimoni dari teman-teman kita di periode 4
Ini dari Sabtu 22 November ini baru kemarin sekali berarti ya di 25 ini mereka curhat setelah mendapatkan pendampingan ataupun latihan-latihan yang ada di kelas ID. Nah, ini kan. Nah, ini mereka sudah apa ya, muatan positif yang mereka sampaikan. Assalamualaikum, ujiannya luar biasa menegangkan 470 dari kasus media pembelajaran kakak. Nah, ini berarti sudah belajar contoh-contohnya dan ketika sudah pada saatnya itu enggak terlalu bermasalah. Nah, semoga hasilnya bagus lulus. Alhamdulillah, amin. Nah, mereka 500 kata karena dapat referensi. Nah, ini banyak referensi dari kelas ID. Ini kita enggak dibuat-buat, ya susah membuat-buat ini berapa testimoni ini kan. Assalamualaikum. Nah, ini alhamdulillah selesai KPPG sama persis seperti keluar di ujian dan studi kasus yang dikeluar dari pembelajaran berhasil mengetik. Terima kasih terus dikawal sampai lulus. Nah, ini adalah apa ya? Testimoni dari teman-teman semua. Nah, ini ceritanya. Jadi mereka juga berbagi apa ya? Berbagi sharing pengalaman. Nah, ini mereka sudah mendapatkan manfaat dari bergabung di kelas ID. Jadi bukan hanya pendampingan tapi ada tadi gambaran-gambaran soal-soal yang keluar seperti apa. Nah, tidak lain adalah untuk memandu supaya lebih fokus dan tenang dan lebih apa ya? Kalau kita bilang ajek dalam menghadapi ini. Nah, ini banyak sekali studi apa ya? Bahasanya ajek itu apa ya? Oke, ini lapor dari sisi 3 rumpun dapat konteks media. Alhamdulillah dapat mengetik 400 kata. Terima kasih sudah membantu belajar lebih percaya diri. Nah, ini maksudnya ajek tuh percaya diri. Semoga Percaya dapat diri ya. yang lain dan Mantap ya, Pak ya, mantap mantap gitu. Udah gitu. mantap gitu. Iya, gitu. Dan ini adalah amunisi dari BK Bahasa Inggris Bahasa Indonesia dan lain-lain ya. Teman saya jurusan bahasa Inggris keluar masalah penilaian KA tergantung jurusan ya dapat sesi 7 tanggal 30 ya ini jadi mereka kita pandu. Nah, ini di grup dan juga di Wapri tetap tim kelas ID itu melayani kita, saya dan Bu Lia dan Pak Asep ini adalah member juga nih Bapak Ibu. Member Jadi ya, betul. ini yang menggunakan gitu, saya ini yang merasakan yang curhat ke adminnya seperti apa dan dijawab seperti ini. Ini juga dari studi kasus UKPPG juga, IPA, PKN, bahasa Inggris. Jadi ini sudah banyak sekali. Oh, mau baca ini menarik soalnya PCK dan STJ jujur IPA 80% sama. Wah, luar biasa udah 80% sama ya. Kelas ID memang the best. Studi kasus dapat media pembelajaran. Ya, ini mereka laporan. Thanks kakak, tidak salah saya merekomendasikan untuk kelas ID. Tentunya Bapak Ibu juga ada rekomendasi dari teman-teman ya untuk masuk di kelas ID ini. Nah, ini banyak sekali. Bapak Ibu, sekilas saja sudah selesai sharing dari saya. Saya ingin masuk ke pemateri kedua di 30 menit kita akan beri kesempatan kepada Bapak Asep. Saya ingin mengingatkan kembali, yuk screenshot yuk kegiatan kita hari ini, take kelas ID-nya dan dapatkan door prize dari kelas ID yang menarik captionnya dan juga kreatif. Begitu. Kepada Pak Asep, apakah sudah termonitor di sini, Pak Asep? Monitor Pak. Oke, Gimana termonitor. Di sini suaranya? sudah ada Jelas Pak Pak? Asep sudah ready. Pak Asep Novi Lisnandar, beliau adalah guru dari Garut ya Pak ya, kalau nggak salah. Dari Garut. Betul. Garut. Untuk lebih lengkapnya, untuk perkenalannya seperti apa, beliau akan menyampaikan pemaparan selama 30 menit ke depan. Dan mohon maaf, kami belum bisa buka mikrofonnya untuk lancarnya acara kita. Nanti setelah ini kita akan buka mikrofon. Silakan menyimak dan kepada Pak Asep, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya coba cek dulu share screen Pak. Bagaimana Pak? Share screen-nya udah Sudah mulai. terlihat, Muncul, cuman Pak. belum Muncul, slide muncul. share Ya, ya? Belum slide. ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Itu udah ya. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Ya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malah berkesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam webinar kali ini bersama kelas IDE yang tentunya ini merupakan eh, apa ya kesempatan yang luar biasa di sela-sela kita mengikuti kegiatan PPG di saat sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga berkah buat kita semuanya dan lulus 100%
tentunya yang bergabung di kelas ide di webinar Amin. malam hari ini. Baik. Jangan lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin-tabiatnya. Semoga selalu senantiasa mendapatkan syafaat bagi kita semua. Mudah-mudahan hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini. Saya hormat kepada Bapak CEO ya dari kelas ide Bapak Ampiadi yang luar biasa sekali sudah banyak membantu ribuan bahkan mungkin bisa jutaan peserta PPG dari sejak tahun-tahun sebelumnya hingga tahun ini mungkin mudah-mudahan bisa sukses semuanya. Bapak Amin. dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan tim dari kelas ide, ada Bapak Indra yang terhormat, Teh atau Ibu siapa barusan itu Pak materi yang pertama, Ibu Lia. kemudian ya Ibu Dian admin ya bagian, dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk Bapak Ibu peserta PPG di tahun 2026 ini. Saya sebetulnya tadi kan sudah dijelaskan ya sebagai tenaga pendidik juga di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Garut di wilayah selatannya sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah sejak tahun 2000 berapa 2023 ya 2018 itu di SMK saya. Kemudian kemarin di tahun-tahun 2024 itu di saat saya sedang ipot-ipotnya mengikuti kegiatan PPG dan bersamaan juga dengan kegiatan guru penggerak. Dan di samping itu juga saya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024 itu, di mana saya harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga sukses untuk segala tujuan di tahun itu. Kemudian saya juga pengelola data di beberapa sekolah yang saya pegang saat ini Dapodik sama Arkas itu kurang lebih 10 Dapodik. Kemudian untuk Arkasnya kurang lebih 4. Seperti itu, dan samping itu juga saya aktif sebagai uh, tenaga penguji di BNSP, sebagai asesor LSP AP Nusantara yang berada di Tasikmalaya. Ada di Tasikmalaya. Kalau kebetulan malam hari ini ada rekan-rekan dari Tasikmalaya. Nah, kemudian setelah tadi Ibu pemateri yang pertama diutarakan juga ini masalah modul yang udah kita bereskan. Kemudian kita sekarang fokusnya ke UP, kemudian UKIN kalau yang belum pelaksanaan take video gitu. Kebetulan 2 hari kemarin, hari ini dan hari kemarin itu saya udah bantu teman-teman yang di tahap 1 tahun 2026 ini. Dekat kelas ini juga saya dapat merekomendasikan kelas ide untuk rekan-rekan saya, tentunya dalam penyusunan RPP gitu ya, yang saya dampingi kebetulan peserta LPTK swasta, kemudian mereka itu bunda-bunda PAUD. Kebetulan untuk tahun ini saya mendampingi juga. Dan tentunya saya rekomendasikan juga kelas ide apa yang harus diperhatikan ketika menyusun. Yang pertama itu kemarin kan udah beres ya, jurnal-jurnal itu semuanya template yang sudah disediakan oleh kelas ide, dan itu sangat membantu sekali. Banyak eh, orang-orang yang berhasil yang bergabung dengan kelas ide, dan saya yakin 100% kelas ide membantu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian untuk referensi-referensi RPP juga atau modul ajar juga sudah disediakan di kelas ide. Nah, tinggal Bapak Ibu submit dari sekarang, kemudian check out sekarang juga untuk gabung di kelas ide. Karena kelas ide ini menyediakan banyak kemudahan untuk mencapai kelulusan PPG, tentunya di tahun ini ya di 2020. Dan sedikit bocoran juga bahwa tahun ini juga akan sekitar bulan April juga itu udah dinotis ya dari Ditjen PPG bahwa akan ada pemanggilan rupanya. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kelas ide siap membantu rekan-rekan untuk berjuang
dan mendapatkan hasil yang maksimal lulus di tahun 2026 ini. Selanjutnya tadi udah di-spill ya mengenai editing. Kalau saya sih sedikit berbagi pengalaman saja, karena memang saya hobinya editing-editing di baik itu di PC maupun di KineMaster Pro ataupun di Android gitu ya. Ada banyak aplikasi yang gratis gitu ya, yang modifikasi juga. Kebetulan saya gunakan KineMaster Pro yang modifikasi dan itu sangat memudahkan kita. Kemudian yang tadi linknya juga yang perlu diperhatikan, memang ini sangat penting sekali ya. Harus yang siapa saja yang memiliki link. Intinya jangan diprivasi lah gitu. Jadi nanti untuk memudahkan para penilai. Nah ini studi kasus. Kalau untuk studi kasus pengalaman saya berlatih untuk menjaga kestabilan fokus ya. Tentunya di saat saya sedang ipot-ipotnya pada waktu itu mungkin bisa disebutkan multitasking ya di saat saya sedang PPG, kemudian saya sebagai petugas lain sebagainya, ada program ya 3 program yang saya taklukkan di tahun 2024 itu ya. Gimana tipsnya untuk menjaga konsentrasi, kemudian menjaga fokus, tentunya ini untuk menjaga kesehatan mental kita ya. Di mana saya itu suka tantangan sebetulnya. Kalau lagi capek nih Bu Pak Ibu ya, lagi capek, kemudian saya penasaran di saat saya baterainya low gitu ya, seberapa fokus yang saya miliki. Nah itu yang saya lakukan. Karena nanti apa? Ketika kita melaksanakan kegiatan UP tentunya, ini yang paling sangat krusial itu ketika UP. Ketika UP itu kita harus menjaga fokus. Bagaimana? Nah, di saat kita mengerjakan soal yang studi kasus khususnya ataupun yang PG itu ya, yang PCK dan SJT, itu harus benar-benar fokus kita tetap terjaga karena kebisingan itu pasti akan ada, baik itu dari peserta yang sedang apa mendapatkan trouble yang ditangani oleh tim-tim ataupun oleh siapa, bukan tim ya, oleh pengawas gitu, itu pasti akan sedikit bising gitu ya. Kalau tipsnya itu dikecilkan lah untuk volumenya. Kalau kita udah fokus, udah siap mengerjakan di studi kasus, itu yang paling penting ya. Bapak Ibu berlatih apa sesering mungkin. Tentunya di kelas ide sudah disediakan ya, sudah disediakan baik itu contoh kasusnya, beberapa contoh kasusnya sudah disediakan di kelas ide. Dan itu sebagai eh, bahan latihan kita ya, meskipun kita nyontek gitu ya dalam artian berlatih, baik itu kecepatan mengetik kita antara pikiran ataupun apa sesuatu yang ada di benak itu harus sinkron dengan mengetik gitu ya, jangan sampai delay gitu ya. Kalau misalkan tipsnya gitu ya, contoh untuk paragraf pertama ya, biasanya saya berlatih itu sambil menggumel ataupun ngobrol sendiri gitu ya. Contoh kayak gini, saya adalah seorang guru kelas, sambil ngetik itu, sambil diucapkan, sambil ngetik. Jadi supaya terlatih bahwa pikiran kita itu tetap sinkron dengan apa yang kita ketik. Itu aja sih untuk tipsnya ya. Untuk menjaga fokusnya, ketika capek saya berlatih, ketika saya ngantuk saya berlatih. Apa tujuannya? Untuk menjaga fokus atau kesehatan mental. Itu ya untuk di UP ini ya, yang paling sangat-sangat krusial. Di mana pengerjaan UP itu harus selesai di waktu 30 menit dan mendapatkan kata sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, meskipun sedikit bisa kan, tapi terjawab semuanya. Masalahnya selesai. Ketika kita punya masalah dan sampai selesai gitu ya, dari apa saja masalah yang dihadapi, kemudian upaya apa saja yang sudah dilaksanakan, kemudian pengalaman berharga apa dan hikmahnya apa, itu harus nyambung semuanya. Harus nyambung dari mulai permasalahannya sampai akhir sampai selesai. Meskipun 1.000 kata misalkan, ya, tapi masalahnya belum selesai. Tetap gitu ya. Yang paling diperhatikan itu masalahnya selesai dan nyambung, logis juga gitu ya. Nah, selanjutnya ini tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu pemateri yang pertama tentang
pencadangan device ya. Kalau saya tuh waktu itu menggunakan handphone untuk Zoom ya, kuotanya dari handphone gitu. Kalau misalkan punya router, ada akses point itu kita pakai dua, misalkan untuk cadangan gitu ya. Digunakan ke HP dan kemudian yang satunya misalkan eh, home app. Yang HP dipakai Zoom gitu ya, yang routernya dipakai untuk laptop. Itu untuk menjaga ataupun apa sebagai cadangan ketika terjadi kendala teknis. Ya, melatih diri agar tetap tenang, tidak apa, tidak panikan gitu kan. Biasanya kalau misalkan ada suatu kendala atau terpental gitu kan, tetap santai Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti akan dinotis juga dan tidak langsung serta-merta karena terpental ataupun karena gagal nih, karena keluar dari Zoom gitu kan. Itu kendala teknis masih di apa? Ditoleransi ya, ditolerir oleh pengawas atau penguji. Mudah-mudahan kelas ide akan memberikan banyak manfaat yang saya rasakan sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat membantu sekali, dan semuanya ada di kelas ini Bapak Ibu. Baik itu untuk penyusunan RPP, ya, untuk video UKIN, untuk tag video UKIN, kemudian apalagi untuk soal-soal PCK, SJT sudah disediakan, dan tentunya nanti ada rahasia yang akan saya sampaikan di akhir. Nah, Bapak Ibu, ini untuk kelas PPG tahun 2025 sudah tersedia di kelas IDE. Harganya nggak sampai jutaan ya Bapak Ibu. Ini sedekah di bulan Ramadan dan mendapatkan barokah dan manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan untuk kita semua lulus tanpa embel-embel kendala gitu ya. Mudah-mudahan lulus semuanya, lancar semuanya, tentunya dengan bantuan kelas IDA. Kita maharnya cukup luar biasa sekali dari Rp150.000 menjadi Rp99.000 di malam hari ini. Tapi mudah-mudahan nanti banyak voucher atau banyak diskon ya, banyak diskon potongan harga untuk malam hari ini mungkin. Nanti tunggu saja, mudah-mudahan gitu ya. Untuk Bapak Ibu, kenapa enggak kayaknya gitu ya. Oke, selanjutnya ini banyak tersedia ya materi belajarnya dari mulai soal-soal latihan latihan UKIN atau UK ya. Nah, ini studi kasus sudah disediakan dan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat ya. Selain kita mendapatkan pengalaman belajar dan mendapatkan soal-soal yang insya Allah nanti 100% plak ketiplak, yang saya rasakan itu soal yang ada di kelas ide dengan soal yang A yang ketika saya kerjakan pada waktu UP itu 100% Bapak Ibu. Sungguh luar biasa sekali kelas ide. Dan saya jujur, saya eh, merinding sekali waktu itu. Kok bisa gitu ya, soalnya sama. Nah itu adalah rahasia dari kelas ide. Tidak ada di platform-platform lain gitu ya. Ini tentunya for real. Kenapa? Karena di kelas ide itu jelas soalnya kok ketiplok Bapak Ibu. Tipe tipe penulisan juga sama di kelas ide sama waktu saya mengerjakan UP pelaksanaan utamanya. Luar biasa sekali. Dan alhamdulillah saya lulus di tahun 2024 gitu ya bersama kelas ide. Saya banyak ini adalah rekaman saya latihan atau riwayat latihan saya dari mulai coba-coba hingga akhirnya saya mendapatkan keajaiban. Tentunya berkat kelas ide, syariatnya, hakikatnya oleh Gusti Allah dilancarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti akan mengikuti jejak-jejak kita yang sudah berhasil di tahun-tahun sebelumnya untuk lulus PPG di tahun 2026. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin eh, sedikit pengalaman yang saya share gitu ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, penyampaiannya yang masih terbata-bata, karena juga saya masih tetap belajar sampai saat ini gitu ya. Kalau tujuan kita sebagai guru ataupun sebagai manusia gitu ya, yang lahir di alam dunia ini, kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah bosan untuk terus belajar gitu ya Bapak Ibu.
Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Asep nih penjelasannya detail sekali dan tentunya bagaimana bisa sesiap itu Pak Asep juga tadi sudah menyampaikan menu-menu dari apa yang namanya kelas ID yang tadi sudah di-share ya. Ingin menambahkan sedikit tentang menu kelas ID karena saya juga member Bapak Ibu. Kita bertiga ini adalah orang yang Member. saya Yang kita member gitu Pak ya. ya, orang yang nemu, saya kalau saya jujur nemunya waktu itu di YouTube. Ya, ketika ada penjelasan karena saya baru ikutan PPG ini apa nih caranya ya. Terus gitu di bawah deskripsinya silakan link masuk grup WhatsApp sama seperti Bapak Ibu juga seperti sekarang. Nah, saya juga sekarang ingin menunjukkan bahwa ini akun saya, bahwa ini for real ya, for real bahwa saya juga adalah member gitu. Jadi ini adalah materi belajar soal latihan, tryout dan simulasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa simulasi. Suaranya masih terdengar dengan baik, Aman, aman, aman aman. ya? Oke. Di simulasi di sini bisa kita latihan nih Bapak Ibu nih, mulai studi kasus. Nah ya di sini sudah ada contoh-contoh soal yang kita bisa upayakan karena ada waktunya ya dan juga ada kalau nggak salah ada kata apa minimal beberapa kata yang bisa dicek. Nah, dari sini kita terus bisa berlatih. Nah, inilah yang membuat kepercayaan diri kita naik luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan, jangan ragu lagi. Nah, yang tadi sudah disampaikan biaya pendaftarannya hanya sekian dibanding dengan nanti apa yang kita dapatkan hasilnya kayaknya jauh banget deh gitu ya. Ya apa kemurahan nih kayaknya. Gitu Betul, ya. betul Pak Karena Indra, nanti betul. manfaatnya bukan sekali dua kali karena nanti kalau sudah selesai sepertinya kita akan merasakannya continue ya. Betul begitu Bu Lia dan Pak Betul, Asep saya yang setuju sudah ya, setuju sekali. Betul. merasakannya. Sangat Baik Bapak bermanfaat. Ibu coba buka teleponnya silakan nanti ada sesi pertanyaan. Saya ingin ada yang raise hand dulu yang akan bisa bertanya. Untuk itu kepada Bu Lia dan Pak Asep nanti bisa bergantian saja siapapun nanti kita Ya, akan bacakan soal-soal pertanyaan-pertanyaan Oke, yang oke. ada di Kita ujian PowerPoint. lagi. Tapi beberapa ujian lagi sudah gitu Pak Indra. pikirannya soal UP terus ya. Betul. Tapi aman, tenang kan, dengan ada ide di sini ya. Tapi beberapa sudah dijawab oleh admin juga ya, teman-teman yang sudah dijawab nanti kita tidak jawab kembali. Bu Nur Hajra, Kak Nur Hajra bisa open microphone sudah raise hand dari awal disampaikan mungkin. Kak Nur Hajra, oke kita skip. Kita mau ke Pak Irfan. Kalau gitu Pak Irfan silakan dibuka mikrofonnya karena Pak Irfan sudah raise hand. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi teman-teman yang wabarakatuh. resen, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. wabarakatuh. Ini ada pertanyaan sedikit tentang pembuatan video UKIN ya. Pas kemarin di Zoom di LPTK katanya bisa menggunakan kamera lebih dari satu. Terus kalau misalkan dalam video itu ternyata kamera yang lainnya terlihat, itu bermasalah apa tidak? Terus selanjutnya itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, eh, ketika pembuatan apa itu penilaian. Ketika penilaian itu kan kamera diarahkan mendekati, ya mendekati. Apakah menggunakan kamera yang dari awal apa menggunakan kamera yang baru begitu? Itu aja mungkin pertanyaannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Irfan dari wabarakatuh. mana Pak? Mohon izin. Saya dari Sukabumi. Sukabumi. Siap. Yes. Oke, Sukabumi ya dekat ke Garut tuh kayaknya Pak Iya. Asep. Siap, Dekat damang, Bapak. Silakan Bu Lia dan Pak Asep atau bergantian Iya. atau Oke, satu soal ini silakan. Mau soal siapa lagi. duluan? Mau Pertanyaan siapa ini duluan? silakan. Saya boleh Pak Boleh. Asep? Boleh. Oke, boleh, boleh Oke. silakan. Izin ya, mau menjawab pertanyaan Pak Irfan. Kalau untuk kamera, menurut saya
Kalau dari pengalaman saya, Pak, kalau Bapak pakai dua kamera itu, khawatirnya nanti kesulitan pada saat editing. Iya nggak? Iya nggak, Pak? Iya nggak sih? Nah, pada saat editing. Terus yang kedua, alasannya apa kenapa harus pakai dua kamera, Pak? Sebetulnya tanpa tanpa Bapak harus di zoom in, zoom out pada saat misalkan Bapak menjawab pertanyaan anak, itu pun tidak masalah. Yang penting itu kualitas suara, Pak, jernih. Jadi interaksi yang ada di dalam video itu jelas. Apa yang Bapak ucapkan kepada siswa, terus bagaimana timbal balik siswa kepada Bapak gitu kan. Nah, boleh saya share screen ya contoh video yang sudah pernah saya buat gitu. Oke, saya share nih. Video saya cuma pakai satu kamera aja Pak, tapi aman gitu. Satu kamera tapi aman. Bentar ya. Aduh, nggak kelihatan ini. Oke, jadi memang itu Mm-mm. dari LPTK memang ada membolehkan Ada yang membolehkan menyarankan ya. dengan masalah, tapi pada intinya ada penilaian-penilaian khusus dari si judges kalau kita bilang ya juri atau penilai bahwa ada komponen-komponen yang harus ada seperti suara jelas, Suara terus juga jelas. keterangan pembelajaran, terus Sintaks seperti ya Pak ya, singkat, sintaksnya. sintaksnya juga muncul. Itu dituliskan aja di Betul. keterangan-keterangan Mm. videonya. Nah itu terlepas berapa video pun nggak masalah sebetulnya. Even banyak yang satu arah saja disimpan di belakang kiri atau kanan atau tengah itu Betul. tetap bisa lulus seperti itu. Itu Ya. by experience ya Pak ya, by pengalaman Iya, gitu ini bukan kan by ini. pengalaman, Pak. Nah, gitu. Ini saya contohkan yang video edit ya. Nah, Sedikit menambahkan juga mungkin izin nah, Pak Indra, Ibu ya, Baik baik. nah, kalau ini. LPTK menjalankan seperti itu sebetulnya untuk mencegah ataupun menghindari salah satunya berkendala, mungkin kamera satunya Mungkin mati tiba-tiba ya, di Pak ya. menit ke-10 mati, ada backup ataupun kamera kedua itu untuk cadangan apa kejadian-kejadian yang tiba-tiba mati di 10 menit dan yang satunya misalkan aman sampai akhir bisa saja itu. Ya, Bisa jadi. pengalaman juga teman saya yang ketika diminta oleh LPTK-nya itu menggunakan aplikasi yang harus ada timestamp dan itu suaranya tidak muncul. Nah, kesulitannya ketika satu kamera itu memang tidak ada audionya. Kalau ditambah dua kamera untuk cadangan, maksudnya ya direkamkan berbarengan gitu, yang aman gitu. Tentunya Ya. akan sedikit membantu juga ketika hasil videonya tidak mengulang-ulang lagi gitu. Kayaknya seperti itu sih maksud dari LPTK itu. Oh, iya. Oke. Ya, seperti Atau itu mungkin mungkin. Dan tambahannya, silakan Pak Sep. untuk kamera HP ketika zoom, memang dianjurkannya menggunakan HP untuk zoom waktu UP itu ya, Mm-mm. menggunakan HP dan kuotanya itu dari HP. Misalkan untuk laptop, kalau saya sih kemarin itu pakai router juga untuk yang laptop untuk mengerjakan soal-soal itu gitu ya. Jadi HP itu harus menghadap ke layar monitor. Nah, itu. Kemudian nanti kan ada akses kamera yang di belakang dan yang di depan. Kenapa? Takutnya ada yang ngasih contekan, sehingga diizinkanlah untuk membuka kamera belakang oleh para penguji. Begitu mungkin maksud Bapak Irfan. Gitu ya. Untuk HP itu, zoom kita kan diawasi oleh penguji, ya, sehingga bagaimana mereka untuk bisa memonitor kegiatan kita, yaitu melalui zoom itu tadi, Pak. Jadi kameranya harus betul-betul memang tidak kualitas baik, tapi harus benar-benar apa stabil lah gitu kameranya, tidak di apa tidak di hidden seperti saya, tapi saya ini untuk menjaga apa sinyal sih sebetulnya di saya itu timbul tenggelam gitu Pak. Maksudnya seperti itu mungkin. Bisa ditambahkan silakan Pak Indra, Ibu Lia. Pak Irfan tadi yang ditanyakan itu kamera pada saat UKIN apa UP ya? Oke.
Sepertinya tadi pas perekaman Ukin Pas ya. pas perekaman kan yang, ya? yang ditanyakan tadi kamera pada saat Ukin. Perekaman kan? Ukin. Ya, Yang pada take saat video Ukin. kan? Kalau pada saat UP mah kan ada beberapa kamera juga ya untuk zoom. Itu kan ada kamera untuk zoom, ada kamera untuk apalagi kalau untuk UP. Kalau untuk Ukin itu yang ditanyakan tadi boleh tidak lebih dari satu kamera begitu. Iya, tadi gini, maaf ya, Ya. sedikit menambahkan juga. Maksudnya dari LPTK itu memang satu itu untuk cadangan ketika ada salah satu yang mati atau tidak ada audionya. Ya. Eh, untuk poolnya itu kalau video pool itu misalkan itu satu kamera aja Pak. Misalkan satu Ya. kamera, tidak ditambah-tambah, tidak diedit-edit yang full itu ya. Tidak diedit apapun itu, tidak ditambahkan angle dari kiri, angle dari kanan gitu disembunyiin nggak boleh Pak. Satu kamera saja dari salah satu handphone ataupun salah satu kamera kameranya itu Pak. Ya. Ini tidak boleh ditambahkan begitu. Video edit juga ya diambilnya dari video pool gitu Pak. Maksudnya mungkin dari APTK seperti itu untuk cadangan ketika salah satu mati dan Biasa ya. disarankan juga. Selama saya itu ketika mikrofon wireless yang disematkan di guru kemudian mati tiba-tiba karena habis baterai. Nah, coba ditambahkan juga rekaman dari HP yang satunya lagi, misalkan untuk audionya disapu aja, dikantongin aja, Pak. Gak apa-apa, Ya. itu untuk menghindari kegagalan teknis, Pak. Karena takutnya nanti tiba-tiba habis baterai, mati, dan lain sebagainya, ada cadangan, ada backupnya. Itu mungkin. Oke, Silakan, Ibu luar Tito. biasa penjelasannya. Terima kasih Pak Asep, Bu Nur. Terima kasih atas penjelasannya, Siap, jawabannya. Terima kasih. Sama-sama Pak siap, Irfan. Kita lanjut sama-sama. ke teman kita yang sudah on cam juga nih, Pak Harjuna kayaknya sudah ready untuk bertanya nih, luar biasa. Semangat sekali, Pak. Assalamualaikum, silahkan dibuka mikrofonnya. Oke, belum? Siap. Oke, masih terkendala, silakan Terima dibuka. kasih. Sudah terdengar apa belum suara saya? Sudah masuk. Sudah Silakan Pak jelas. Harjuna. Dari mana nih Pak Harjuna? Oh iya, untuk pertanyaannya kepada yang terhormat pemateri. Tadi untuk UKIN-nya sudah ditanyakan ya. Tapi yang saya tanyakan ini lebih ke sebetulnya sebelum kita membuat video UKIN itu kan ada waktu di mana kita harus mengunggah dokumen perangkat seperti modul dan lain-lain. Lah, tolong kepada pemateri untuk lebih menyampaikan atau berbagi tentang hal penting apa saja sih sebetulnya yang benar-benar perlu kita perhatikan di perangkat ajar seperti modul dan lain-lain. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan UKP PPG. Itu sebetulnya ada nilai minimal nggak ya Kak? Supaya kita itu bisa dinyatakan lulus gitu. Jadi hal-hal penting apa saja yang harus benar-benar kita perhatikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Arjuna, media ajar atau Modul perangkat ya. pembelajaran dan Perangkat. juga UKPPG. Tapi sebelumnya tadi sepertinya mau menuntaskan dulu video UKIN yang mau di-share oleh Bu Lia. Gimana Bu? Ada yang mau dijelaskan dulu sepertinya? Oh, kayaknya udah Pak. Oh, Pak Irfannya tadi udah menutup ya. Jadi sudah clear ya. Udah Yang clear ya Pak tadi Irfan ya. saya lihat sudah terlihat bahwa satu arah, kameranya Satu di arah. belakang, diawali perkenalan seperti itu ya. Jadi aman untuk dijelaskan ya, berarti sudah cukup ya Bu ya. Oke ya. Nanti Pak Irfan sudah angkat jempol, artinya sudah paham. Terima kasih. Berarti kita langsung fokus di pertanyaan Pak Arjuna. Juna. Dari mana Pak tadi, mohon izin? Dari Kudus, Jawa Tengah, Pak. Kudus, Jawa Jauh Tengah. ya. Oke, berarti kita berikan kepada Pak Asep yang pertama untuk menjawab. Silakan Pak Asep, silakan. Izin untuk modul ataupun persiapan UKIN gitu ya, Pak ya. Betul gitu ya. Atau Ya, betul. modul-modul ajar ketika menyelesaikan jurnal bukan itu ya. Ya. Maksudnya untuk UKIN. Oke. Untuk UKIN itu
pilih yang paling mudah mungkin, yang paling sederhana dan mudah untuk diimplementasikan, yang dianggap paling ya dianggap paling enteng lah buat kita kondisikan dan diterapkan di kelas. Dan tentunya tadi pilihan-pilihan siswa yang seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama Hmm. gitu. RPP-nya pilih aja yang RPP atau modulnya, itu kan ada dua opsi nanti itu. Ada yang PP ataupun yang modul aja, menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Tentunya ini lebih suka ke pendekatan deep Pembelajaran learning Bapak mendalam. Ibu. Iya, Oke, pembelajaran nah mendalam itu ya. betul PM. betul. Iya iya. Silakan ditambahkan sama Ibu. Ya, Ya, Iya. izin menambahkan ya. Untuk modul ajar, yang pertama karena kurikulum Merdeka ini lebih menguatkan pada pembelajaran mendalam ya, yang mana pembelajaran mendalam itu punya model-model yang disampaikan di modul, Pak. Di modul 1 tuh tentang pembelajaran mendalam, asesmen dan model pembelajaran. Ada yang model CRT, ada yang TARL. Pokoknya ada nah, 4 itu seingat betul. saya. Pakai yang Bapak Iya, paling kuasai, Pak. Yang nah, Bapak betul. paling kuasai. Jadi kalau Dan tentunya misalkan di kelas ini sudah disediakan ya Bu ya? sudah ada. Sudah ada Jadi disediakan. misalkan Bapak ngajar IPA nih ya, Bapak ngajar IPA. Kayaknya saya mau mengangkat model pembelajaran culturally responsive teaching gitu kan tentang pembelajaran yang berbasis kearifan lokal di IPA. Hmm, Coba Bapak kasih saya contoh. Di IPA ada nggak materi tentang obat-obatan herbal? Ada, ada Ada, yang tentang ada, ada. bioteknologi. Ah, bisa nggak materi tentang obat-obatan herbal itu dikaitkan dengan kearifan lokal budaya minum jamu? Oh iya, wah, bisa banget ya. bisa Bisa kayaknya. kan, Pak? Iya, jadi gitu Betul, kita betul. mengintegrasikan antara materi pembelajaran kita dengan model yang ada gitu. Gitu ya, Pak ya. Kayak saya waktu itu pakai konsep ekosistem. Nah, saya mengaitkan konsep ekosistem ini dengan kebiasaan warga Baduy yang tidak membuang limbah sabun ke alam, ya kan? Tidak membuang limbah sabun ke alam. Terus ada tradisi yang namanya warga Baduy itu Serentahun, eh, membagikan hasil alam kepada pemerintah daerah, ada upacaranya, itu kan masuk ke budaya, Pak ya, budaya kebiasaan setempat. Jadi dikaitkannya dengan budaya setempat peserta didik, Pak. Kita harus perhatikan juga, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian, selain modul, yang harus Bapak upload juga di akhir modul itu adalah LKPD, Pak. Jangan sampai lupa ya, Pak ya. Betul, LKPD itu, Pak ya. LKPD jangan sampai lupa. Kalau bisa, PPT Bapak juga masukin aja ke situ. betul. Ininya, apanya ya namanya? Slide-slide kopian slide-nya lah masukin aja nanti di akhir supaya si modul yang Bapak upload itu isinya lengkap ya Pak. Ada modul, ada RPP-nya, ada LKPD-nya, ada materinya. Itu yang pernah saya lakukan seperti itu Pak. Jangan sampai Betul. 3 komponen itu ketinggalan. Iya, iya, betul, betul. Oh iya, iya, iya. Representasi itu sangat Iya, penting. slide presentasi juga harus Hmm, dicantumkan ya Pak ya. betul, betul, betul. Oke, Hmm, itu dari oke, oke, oke. perangkat Siap. pembelajarannya Ya, ya. dari Nah, tadi perangkat pertanyaan pembelajaran kedua, adakah nilai Nilai minimal minimal. yang lain yang minimal ya. saya mohon maaf Pak Asep nih saya nggak bisa spotlight sepertinya lagi off cam ya. Jadi langsung Iya, aja kalau memang nanti. Kalau nilai Yes. minimal Ya. UKPPG ya? Hmm. Ya, betul. UKAN PPG. UKPPG yang mana nih? Kan UKPPG itu ada yang UKIN, ada yang UP. UP. UP ya? Ya. UP, iya, iya, yang UP. Sebetulnya kalau yang pengalaman saya tidak ada sih ya nilai akhir kita Pak Indra yang disampaikan oleh LPTK Betul, ya nggak sih Pak Indra? betul. Karena Nggak kita ada udah ya? optimis Tapi dengan kelas di ide, gitu Ya, ya. di tapi garis bawahi Kita optimis bahwa saja dengan kelas ide bahwa kita harus latihan betul, ya dengan kelas ide. betul. Ya udah, betul. kita Tapi pegang aja bahwa kelas ide Kak, itu nah, punya rahasianya for real gitu lah. tapi Pak, saya itu percaya diri jawaban saya benar karena saya mengikuti tryout yang ada di kelas ID. Itu dia. Yang Betul tadinya nilai sekali. yang tadinya nilai Ya. saya cuma 60, naik kan, naik 80 sampai yang terakhir itu 100. Nah, semakin Hmm, sering saya latihan,
nilai yang saya dapatkan semakin tinggi dan lama pengerjaannya semakin cepat waktu pengerjaannya. Itu Betul. saya Sering-sering berlatih di kelas ide. betul itu saya bilangnya kelas ini nih magic sih 99.000 tapi komputernya luar biasa. Ya, sebagai gambaran tentunya nilai KKM ya kita bisa bilang juga Hmm, tetap ada. Karena memang di ada. grup saya di LPTK itu kemarin pas pengumuman kita itu ada dua macam kelulusan, Mas. Jadi ada lulus di UP-nya dan di UKIN-nya. Ada yang lulus Hmm, di UKIN-nya, Anda tidak UP-nya lulus enggak di gitu UP-nya kan. karena UP-nya harus enggak. pulang dan sebagainya. Artinya kita bisa simpulkan ada sebetulnya nilai minimal yang ditetapkan gitu loh. Kenapa Bu Nur percaya diri dan Pak Asep juga? Karena ya itu tadi karena latihan dia Latihan. gitu. Jadi saya karena saya bilang begini nanti di akhir itu pengumuman kelulusan itu ada dua macam. Dan dua-duanya harus lulus gitu. Salah satu tidak lulus itu harus ada retaker sebutannya ya, Efek. Bu. Ya, Retaker, ya. Ya, retaker. betul. Apakah UKIN-nya apa UP-nya? Ya kalau udah kelas ID udah 99% lah. 1%-nya tinggal doa sama Allah Subhanahu karena impiannya sudah full gitu Pak ya. Indra, Oke. Mm-mm. saya sedikit Yap. cerita nih ya. Boleh. Saya bukan retaker tapi saya ngulang UP. Gara-gara apa Mm-mm. coba? Mm. Saya itu jadi peserta hari pertama, sesi pertama, trouble. Oh, trouble. Oke. Trouble, Nah, trouble. Tapi dari kejadian trouble itu, saya jadi mengingat-ingat. Iya, soal yang ini tuh muncul loh kemarin di UP. Ada gitu di tryout kelas ide gitu Betul. ya. Nah, Betul, betul. itu hal For yang real. lain lagi Namanya juga for selain real. persiapan kita. Berarti Iya, alat dan betul. sebagainya dan trouble itu Iya, juga harus disiapkan. iya, Benar-benar. iya. Jadi trouble-nya waktu itu dari sistem, bukan dari Ya. internet. Karena anak saya nonton YouTube dari TV itu masih nyala gitu. Dan itu Oh. akhirnya ada retaker dan UP itu ada gambaran sesuai dengan apa yang kelas ini. Oke, Iya. saya pikir menjawab semua ya Pak Arjuna ya. Hmm. Memang tidak mudah tapi kita bisa usahakan bersama dengan kelas ini tentunya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Kak Nur Hayati. Izin saya remove dulu spotlightnya. Kak Nur Hayati sudah siap dengan raise hand di sana. Oke, Kak Nur Hayati belum respon. Saya ingin yang on cam nih sepertinya Pak Jufri sudah siap dari Pamekasan Madura kah? Oke, siap Pak Jufri. Silakan dibuka mikrofonnya. Ya, silakan Pak. Ya, Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal Pak Ibu sekalian dan Pak Materi. Yang saya ingin tanyakan sedikit Pak, seperti halnya misal kita video lebih dari 90 menit seperti itu. Apakah boleh video aslinya itu kita potong gitu? Yang pertama. Yang kedua, bukan pertanyaan ya, mungkin rekomendasi gitu. Kami kan sudah membeli di kelas ide ini. Hanya saja terbatas waktu untuk konsultasi perangkat pembelajaran sampai tanggal 17 seperti itu. Sedangkan untuk jadwal UKIN dan UT ini agak mundur ke belakang. Kalau boleh nanti bisa diperpanjang lagi gitu Pak untuk konsultasi dan modul pembelajarannya seperti itu. Karena jujur saja yang di apa itu namanya karena saya SMK TJKT itu ada yang materi yang saya inginkan nggak ada, misalkan seperti project based learning tentang apa ya, tentang manajemen bandwidth seperti itu. Saya coba cari nggak sesuai gitu, saya edit lagi, saya buat sendiri seperti itu dan mudah-mudahan diberi apa namanya waktu yang panjang untuk konsultasi. Mungkin itu saja Pak, dari saya. Baik, terima kasih Pak Jufri dan juga berarti itu masuknya ke
saran masukan ya kalau bisa Saran diperpanjang masukannya. lagi gitu ya. Apakah dikabulkan seperti itu? Bu Ida kami persilakan untuk pertanyaannya, dua pertanyaan berarti dengan Pak Asep dan Bu Ida kami persilahkan. Bu Liha ya. Oh, Bu, iya. Ya ya Oke, silakan. izin menjawab ya pertanyaan Pak Jufri. Tadi yang pertama mengenai video. Udah tag video lebih dari 2 jam ya Pak Jufri ya? Kalau video utuh Iya, jangan semisal. dipotong, Pak. Jangan dipotong, Pak ya. Sedikit pun video utuh jangan dipotong. Nah, kabar baiknya video Bapak lebih dari 2 jam. Yang fatal itu adalah kurang dari 2 jam. Itu Ini yang fatal, maksudnya Pak. dua JP ya? Iya, dua, dua JP ya. Misalkan Bapak ngajar di SMA atau SMK, satu JP-nya 45 menit kan, dikali Yes, yes. 2, sembilan Nah, puluh. Nah, misalkan Bapak, Bu, saya video aslinya 110 menit, nggak masalah. Yang masalah adalah ketika kurang. Berarti kan ada sintaks yang terlewat. Atau Tuh. Bapak dianggapnya mengajarnya nggak utuh nanti gitu. Kalau lebih nggak apa-apa, Pak. Hmm. Yang fatal itu Berarti ketika meskipun lebih nggak usah dipotong gitu, Bu. nggak usah. Nanti kan Nggak usah. akan ada video edit yang 30 menit. Nah, hanya kalau Ah, video edit ini sintaksnya harus dijelaskan di subtitle. Kegiatan ya. awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Terus misalkan siswa lagi jawab pertanyaan, itu dijelaskan di bawah siswa sedang menjawab pertanyaan atau melakukan refleksi pembelajaran. Gitu. Nggak apa-apa, Pak. Jangan dipotong ya, Pak ya. Kabar baiknya Bapak lebih Boleh dari saya 2 jam. Ya, boleh, boleh. Silakan Pak Jufri. eh, ini kan begini, Bu. Kita kan kesulitannya nanti ketika mengatur waktunya itu maksudnya. Khawatir lebih itu malah bagus. Takutnya kurang kayak gitu kan. Apakah ada trik atau catatan misal untuk mempermudah mengingat hal itu? Apa ada Oh, timer ya, ya, ketika nyampe ini. ya. Maksudnya untuk mempermudah kami gitu, Bu, agar tidak terlalu kurang atau lebih seperti itu. Karena sulitnya nanti nggak boleh dipotong gitu kan. Betul, Ini betul. Kalau untuk tipsnya yang edit berarti ya. itu kita bisa, Mm-mm. ya itu yang Nanti saya Bapak nanya tipsnya supaya pertanyakan. Terima tepat kasih. waktu ya. Kalau yang saya lakukan waktu Ya, itu, Pak, saya pakai smartwatch, jam tangan Betul. pintar yang ada timernya, Pak. Jadi saya udah setting 90 Tuh. menit. Nah, ketika 5 menit terakhir, jam tangan saya itu getar. Dia ngasih tahu Keren, kalau Bu. kalau 90 menit lagi itu akan selesai. Nah, awalnya saya dikasih tahu sama temen tuh. Saya bilang, Pak Bahtiar bantuin saya dong jadi timer saya di belakang dekat kamera kata dia. Nah, Lah, lebih bagus. ngapain pakai timer Bu? Ibu kan pakai smartwatch, pakai aja Ya, timer di oke. smartwatch Yang kan punya. gitu gitu. Heeh. Bagi yang punya smartwatch nih. Tapi kalau misalkan Oke. bapak bapak tidak punya smartwatch, bapak boleh minta satu teman atau siswa yang Boleh. Nah, gitu. timer dari belakang. Misalkan nanti dia Betul, bilang betul. 5 menit lagi gitu. Tapi harus Ah, harus keren, di keren. briefing dari awal ya, Pak ya. Harus di briefing dari Betul, awal betul. orang yang bantuin kitanya gitu, Pak. Mm-mm. Hmm. Oke, jadi banyak cara Mudah-mudahan ya, ada ya. baik itu Banyak cara, pakai Pak. media pakai pakai software media, ataupun pakai pakai kertas di teknologi, belakang ya layar pakai kayak gitu, betul betul. Ada yang kayak manual gitu juga kan. gitu. Biasanya Yes, yes, yes. kalau angkatan saya tuh 2025 masih banyak peserta yang sepuh, Pak. Jadi dibantu sama kawan-kawannya tuh. Betul Karena sekali. kebetulan saya lagi libur, jadi saya berdayakan aja lah saya punya teknologi apa gitu kan, saya berdayakan. Baik, terima kasih nih penjelasannya. Gimana Pak Jufri? Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan dan terima kasih, Ibu. masalah Iya. apa perangkat pembelajaran itu memang kita sih berharap disesuaikan dengan apa yang nanti diajarkan dan juga dipraktikkan. Ya kalaupun nanti ada dari referensi kelas ID tentunya silakan sesuaikan dengan kebutuhan yang dipakai di sekolah masing-masing. Bapak Betul. Ibu, sebelum kita closing ya karena di waktu saya di 957 saya ingin berbagi dulu bahwa mengingatkan kembali untuk WA admin, apabila Bapak Ibu belum mendaftar menjadi member kelas ID, bisa masuk di admin di nomor berikut. Dan juga jangan lupa untuk screenshot acara kita dan di-upload di Instagram dan tag @kelas ID untuk mendapatkan door prize. For your information, FYI, saya Oh, salah satu pemenang door prize waktu jadi member. wow, Wih, Itu keren. PS-nya itu keren. Oni. Nah,
Di posting juga di kelas. Ini mau sombong dikit. Saya nungguin Dapat loh waktu hadiah umrohnya waktu itu. dapat waktu pengennya sih Sama. dapat waktu itu 500.000. Alhamdulillah. Terima kasih. Keren. Jadi buat Bapak Ibu gitulah, bawa happy aja. Insya Allah kita semuanya support. Kalau memang nanti ada pertanyaan yang belum bisa terjawab pun bisa langsung direct message aja DM ataupun WhatsApp langsung ke admin grup WhatsApp yang ada di kelas ini. Jadi semuanya akan ditayani person to person ya. Jadi orang per orang, mau wapri mau di grup itu. Kadang grupnya juga kita kunci untuk pertanyaan-pertanyaan bisa lebih fokus lagi nanti dibantu. Nah, sesi ini kita hanya ingin membuka wacana Hasanah saja, bahwa kelas ide di sini hadir untuk menjawab kegusaran Bapak Ibu, keresahan Bapak Ibu dan kekhawatiran bahwa ini adalah jalan untuk kita bisa ikhtiarkan, usahakan mendapatkan titel GR itu dan notif setiap bulannya. Begitu Bapak Ibu. Baik. Sebelum kita tutup, maka kita berikan waktu closing statement kepada yang pertama, Ibu Nur Fadiah, kami persilakan 1 menit dan Pak Asep 1 menit. Silahkan. Oke, closing statement ya. Eh, Statement saya untuk kelas ide keren, mantap, sangat membantu dan memudahkan hidup ya Pak ya. Memudahkan perjalanan PPG saya yang punya anak kecil lah, gangguan sana sini gitu kan. Karena lagi libur saya dikejar-kejar perangkat pembelajaran. Oke, closing statement saya mau tutup sama pakai pantun boleh? Cakep. Boleh dong. Oke, ada 3 pantun ya. Wah, siap. Yang pertama, pergi ke pasar membeli buah manggis. Cakep. Manggis dimakan bersama-sama. Cakep. Daripada belajar sampai menangis, gabung kelas ide agar lulus bersama. Yeay. Lanjut. Nah, Yang kedua. kemudian kayu jati dibuat bangku, tempat Cakep. duduk di bawah dahan. Kalau ingin lulus PPG tepat waktu, gabung kelas ide jadi pilihan. Widih, keren banget. Terakhir ya. Mancing Terakhir. ikan di tepi dermaga, umpannya Cakep. cacing, dapatnya 1. Hmm. Jangan biarkan pikiran sia-sia, di kelas ide lulus sudah tentu. Hai. Aduh, Baik, ini mah sekian keren aja ya, banget. sekian aja ya Pak ya, Oke, Pak Indra ya. sekian. Yang bingung Pak Asep nih mau pantun apa nih? Pantun apa? Balas dong Pak Asep, pantun saya Pak Asep. Silakan Pak Asep. Cakep. Oh, belum ya. Pak Asep ready? Oke. Siap, ready Pak. Aduh, Silakan Pak agak-agak Asep. ini nih Ready sinyalnya. pantunnya Pak. Gak masalah, Oke. gak masalah. Enggak Untuk masalah. pantun Ya, sih kalau silakan. saya ini lebih mengingatkan saja, terlebih menguatkan saja untuk rekan-rekan. Optimis lulus bersama kelas ide, kemudian Betul. jaga kesehatan mental dengan kelas ide. Ayo Betul. join sekarang. Betul Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, tepat pukul 10, maka kita tepat waktu juga untuk mengakhiri kegiatan ini. Bapak Ibu sudah bisa buka mikrofonnya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentunya kelas ide adminnya sudah ready untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu secara khusus, person to person. Mau tanya modul ajar, mau tanya cara pendaftaran bagaimana, insya Allah dilayani. Dan ya nggak 24 hours sih, tapi sampai malam insya Allah dijawab lah ya gitu. Baik Bapak Ibu, silakan buka mikrofonnya dan terima kasih dari kami. Salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami berdoa supaya apa yang dijalankan sekarang lancar, aman dan lulus bersama. Ya, Amin. ya, Amin. Terima kasih Pak. supaya Terima dapat kasih, banget Pak. tipilnya. Baik, kita tutup Sukses. dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di kegiatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih ya Mari. Pak, Ibu. Terima Assalamualaikum. kasih, Pak. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat Pak. Terima kasih. Bapak Ibu bisa live untuk ini. Jangan lupa ngopi Pak. Wah benar ini. Tidak ada cara santai-santai ya. Iya Pak. Kopi nggak bisa tidur ya. Baru kesiangan. Oke. Bye bye. Kayaknya masih betah di sini. Terima kasih Pak. Iya Pak.
Oke deh, saya live kalau gitu ya. Oke, Ya. saya yang live. Bye bye. Saya izin live ya. Sampai jumpa.